Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 1, subtema 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Ya, di sini ada bacaan yang berjudul batik. Kita akan baca terlebih dahulu ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Ya, kita akan cari kalimat utamanya. Kalimat utama yaitu berada di awal paragraf, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ya, kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Kita akan baca bacaan yang berjudul Suku Palembang. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Gagasan pokok dari bacaan suku Palembang adalah suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Dari bacaan tersebut, kita akan mencari gagasan pendukungnya. Ya, kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pendukung. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Dari bacaan yang berjudul batik, kita akan cari kalimat penjelasnya. Ya, kalimat penjelas yaitu berada pada kalimat setelah kalimat utama. Pada bacaan yang berjudul batik, untuk gagasan pokoknya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Untuk gagasan pendukung, yaitu kalimat setelah kalimat utama atau kalimat setelah gagasan pokok. Yang pertama, cara membuat kain batik, yaitu dari kalimat pendukung yang pertama. Yang kedua, tempat asal kain batik, yaitu dari kalimat pendukung yang kedua. Dan yang ketiga, persebaran kain batik, yaitu dari kalimat pendukung ketiga dan keempat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Kita akan baca bacaan yang berjudul Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan
tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Ya, untuk gagasan pokoknya adalah Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian untuk gagasan pendukung, yang pertama yaitu Singa Barong, dan yang kedua isi cerita Reog Ponorogo. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih dan selamat belajar.